Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Waalaikumsalam. Kami sekarang rekaman pada tanggal 7 ya, 7 November. Bersama Mas Pandu Riono, sang juru wabah. Halo Mas Pandu. Halo, selamat Ya, malam. Selamat pagi. selamat pagi. Kita rekamannya pagi-pagi. Ya, kalau di Amerika malam soalnya kenapa? Oke, di Amerika malam. Oke, lagi ramai Amerika ya Mas Pandu. Iya. Eh, ya, kita langsung aja pengen ngebahas soal tren Indonesia, tren COVID di Indonesia yang menurut asumsinya Pandemic Talks lewat saya itu adalah di Indonesia ini trennya membaik gitu, seolah-olah membaik, membaik atau seolah-olah membaik. Nah, kita pengen bahas eh, gimana sih Mas Pandu? Menurut Mas Pandu kondisi sekarang itu gimana Mas? Dari sudut pandang apa ya? Sudut pandang public health. Wabah ini sudah terkendali atau belum? Atau di level mana? Ya, kalau ngelihat angka statistik ya, itu jangan dicampur dengan interpretasi. Hmm, Jadi tren meningkat, tren melandai, tren menurun, nah kan gitu kan. yes. Nah, baru nanti kenapa kok bisa menurun? Gitu kan. Jadi timbul pertanyaan, baru kita tanya why. Kalau why-nya itu bisa dijawab atau masih belum bisa dijawab, nah interpretasinya juga tidak satu, ya kan? Tidak Hmm, membaik, tidak memburuk, atau masih dubiat malam, dalam masih meragukan gitu kan, ya, masih ya. dubia. Dalam bahasa kedokteran itu dulu kalau saya kan drop out dulu di FK, jadi diajarinnya yang ini dubia gitu. Sito itu paling hafal. Ayo Sito, gitu. Karena itu yang jadi eh, trennya memang menurun, Mas. Jadi saya melihat tren kasus itu menurun di Indonesia maupun saya melihatnya kan lebih fokus di Jakarta, gitu kan. Hmm, Dan di Jakarta juga menurun. Tapi saya lihat kok testingnya menurun. Nah, gitu kan. Jadi hmm, tidak pernah hanya bisa melihat satu variabel saja. Jadi variabel hmm, itu selalu berkaitan. Makanya kita anggap sebagai kalau di dalam melihat suatu fenomena itu kita melakukan namanya triangulasi. Jadi melihat dari beberapa variabel-variabel gitu. Jadi kenapa kok tren menurun di Jakarta lagi, ya kan? Di mana yes. Jakarta tidak perlu ada keraguan terhadap kapasitas testing, ya kan? Eh, Terus tren yang lain juga menurun, tren kasus yang dirawat di rumah sakit, ya. Tren kematiannya masih landai, jadi tidak banyak. Emang kematian tuh udah ditakdirkan sekitar 14% umur usia 60 tahun ke atas jatahnya mati gitu kan. Jadi ada ini jatah mati, jatah umur usia mati itu konsisten itu. Itu menarik. Saya mempelajari umur, hanya umur aja. Kenapa? Ini konsisten di semua dunia. Umur balita lebih tinggi daripada umur yang di atas balita, kemudian naik lagi di umur usia 30 tahun ke atas, 35, terus bertahap seperti linear gitu. Hmm, Walaupun kasusnya tuh paling banyak di antara umur dewasa muda, antara umur 20-30 tahun. Jadi dengan gitu kita bisa menarik apa gitu interpretasinya. Waktu saya tanya dengan teman-teman di dinas kesehatan, kenapa kok kasusnya menurun, apa trennya menurun, testingnya gitu. Saya hanya testing. Wah, memang hasil dari katanya, dari mereka melakukan pelacakan kasus, orangnya nggak ada gitu. Orangnya nggak ada, kemana orangnya gitu. Mungkin liburan, oh iya liburan. Jadi mungkin libur gitu. Jadi sebenarnya kasus yang ditemukan itu banyak, tapi karena tidak ditemukan, tidak bisa dikontak gitu kan, nah, itu jadi nggak bisa di-testing gitu kan, nggak bisa di-testing, tidak bisa diisolasi atau tidak bisa diketahui lah. Karena tidak bisa diketahui jadi missing semua kan, blank, jadi yes. nggak tercatat. Itu satu faktor. Kedua, layanan testing di Jakarta itu kan 50% lebih itu ternyata layanan swasta. Swasta. Hmm, Heeh. Itu menarik tuh, saya juga mempelajari, kok Jakarta tuh bisa hebat banget gitu kan, dibandingkan provinsi lain gitu kan. Seharusnya semua provinsi rata lah kalau memang pemerintah pusatnya masih lemah gitu ya dalam untuk memperkuat testing yang nggak serius, ya harusnya berlaku di semua provinsi gitu kan. istilahnya Eh, swasta juga istilahnya
ngadain testing berkontribusi. di semua provinsi lah ya. Betul. Tapi Nah, itu nyatanya kan enggak. jadi enggak, karena market terbesar itu Jakarta memang. Ya, jadi Jakarta dan bagusnya tuh data dari swasta, gitu kan, kapasitas yang dikata, kalau memberikan layanan dari pemerintah itu biayanya itu dijual ke pemerintah dengan harga kalau pemerintah membiayai berapa gitu. Hmm. Jadi ada tanggung jawab apa namanya swasta gitu. Jadi harga komersial kepada kalau individual mau periksa silahkan atau kantor atau suatu bidang usaha tertentu. Tapi harus melapor gitu kalau ada positif karena gunanya untuk pelacakan gitu. Ini menurut saya dalam era pandemi memang kita harus ada public private mix ya kan. Karena kan kita tahu layanan kesehatan Indonesia kan kalau yang layanan publik dianggap kurang baik gitu kan. Orang kemudian pindah ke layanan swasta. Nah, Swasta. dokternya juga gitu. Kalau pagi jadi layanan publik, kalau sore, siang memberikan swasta. Ya, hidupnya emang kayak gitu sih. Memang ada pengabdian, ada pokoknya Komersi. seimbang lah. Ya, Ya, ya. tapi ada yang juga nggak seimbang gitu. Kalau kalau sore itu private-nya sampai jam 12 malam gitu kan. Ah, Atau kalau operasi pagi dulu sebelum ke kantor, operasi kita mulai jam 5 gitu kan. Terus nanti jam 8 selesai baru ada. ke rumah sakit. Terus Ada tuh teman-teman saya semua kayak gitu, Mas. Jadi saya bisa, kalau saya mau ngobrol, wah nggak bisa nih, saya lagi ini praktek gitu. Kalau lagi ini, wah gitu. Jadi oh gitu. Jadi polanya memang seperti itu. Jadi sebenarnya memang kapasitas pemerintah Indonesia memang terbatas. Belum lagi masalah birokrasi, ya kan? hmm. Birokrasi itu luar biasa karena ada aturan-aturan, macam birokrasi. Makanya kan saya bisa memahami kenapa Pak D. Jokowi itu ingin bikin bus, omnibus ya, bukan bikin bus, tapi bikin omnibus, gitu kan? Suatu undang-undang yang bisa menerabas hambatan Birokrasi. birokrasi. Karena kalau nggak gitu kita akan terhambat birokrasi. Nah, pandemi juga terlihat kayak gitu, ya kan? Jadi pandemi ini hambatan terbesar di birokrasi juga. Ini menurut Hmm. saya seharusnya memang ada jalan potong. Yang bisa menjalankan potong itu presiden sebenarnya. Dan itu yang menurut keturunan jadi kayak gitu ya. Jadi kembali ke awal. Hmm. Jadi tren penurunan, saya bilang nggak bisa membaik gitu kan. Kalau bisa membaik, kalau semua konsisten, terutama testing. Testing itu Hmm. kunci. Ya, di mana-mana kunci. Kalau kita melihat bagaimana negara-negara yang sudah sukses, ya kan, itu kuncinya di testing. Cina aja, ya kan, negara Cina yang demikian raksasanya itu tidak mikir vaksin ya, nggak mikirin penduduk vaksin. Ada ada wabah di suatu kota, Wuhan testing sampai satu kota di testing semua. Dalam berapa Ya, hari gitu kan? dalam berapa hari? Kan itu hebat sekali sistemnya. Saya punya buku bagus yang saya baca 2 tahun yang lalu, Public Health in China. Yang memang hebat Cina itu. Dan dia berpihak ke publiknya luar biasa, ya kan? Karena Hmm. harus begitu, harus begitu. Dan terutama karena produknya besar dan sulit dikontrol, gitu. Harus dengan sedikit tangan besi. Tangan besi dalam ini kalau ada regulasi berusaha diterapkan gitu. Kalau perlu regulasinya tuh diabaikan supaya bisa diterapkan gitu. Nah, ini kan Hmm. beda pendekatan. Kota Siadong, bayangin kota Siadong yang penduduknya kayak di atas 8 juta mungkin, begitu Hmm. ada kenaikan kasus, langsung semua penduduk di testing. Testing. Itu kan kapasitas testing tuh kunci sebenarnya. Karena kunci mengidentifikasi spreader, penular. Nah, supaya Hmm. jangan, jadi teorinya ini kan teori penularan. Kita harus mengidentifikasi penular. Nah, penular itu hanya bisa dengan testing. Makanya kalau testing PCR, swab PCR yang masih terbatas, ya susah gitu. Makanya saya begitu sudah ada tes antigen, Rapid antigen. Hmm. tes antigen itu, tes swab juga antigen, wah ini kok adopsinya sejak bulan Juli sudah ada gitu kan. Adopsinya lamban banget. Makanya saya bilang ayo kita harus Iya, bikin gerakan. itu udah masuk Indonesia belum sih? Kan WHO udah dari bulan September ya, udah. Udah. Agustus sudah ada pabriknya. Iya, kok kita belum ini ya, belum memakai itu ya, istilahnya belum kebijakannya belum ke arah sana ya, Mas Man. Belum. Kemarin aja baru 2 minggu yang lalu
Pemda DKI dapat sumbangan 10.000 Hmm. antigen yang dihadiahkan oleh WHO kan. WHO kan Hmm. menjanjikan ngasih gitu kan. Jadi sebenarnya udah ada pabriknya. Hmm. Pabriknya walaupun mungkin pabriknya masih dikemas ya. Artinya dari Korea Selatan, Hmm. bulknya gitu kan, terus dikemas, dibungkus ulang, dibuat nama baru gitu kan. Dan Unpad juga melakukan penelitian. Ya. Makanya mereka punya istilah cepat, Hmm. CEPAD. Nah, itu, jadi saya bilang ini peluang. Peluang apa? Testing. Testing. Walaupun dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman patologi klinik tuh, oh nanti kalau positif harus dites PCR gitu. Jadi pikiran mereka tuh diagnostik aja. Dalam public health surveillance sudah apa? Yang penting screening. False negatif, false positifnya itu kita pertimbangkan mana yang menguntungkan gitu kan. Kalau false negatif ya bahaya. Karena itulah testing itu juga menjadi kesalahkaprahan ketika rapid test di awal itu. Nah, rapid test di Antibody. awal kan Hmm. tes antibody itu kan satu satu kesalahan fatal yang menurut saya karena memang tidak ditangani oleh orang yang mengerti. Yang waktu itu kan BUMN dan pokoknya ekonomi dunia, orang-orang yang bergerak di bidang perekonomian Di BUMN tuh Indonesia. di Indonesia ini sedikit melihat pandemi ini melihat oh cepat ada market jual kayak gitu kan. Tidak Jadi itulah pendekatannya bukan public health lah istilahnya ya. bukan Iya, public health, iya bukan itu dia. public. Padahal ini harusnya public health, Yes. public health. Nah, jadi Ah. kesehatan untuk publik, kebijakan publik, public decision. Nah, kan itu Hmm. semuanya publik, publik. Republik Indonesia, kan gitu kan semuanya publik itu kan kita kan negara demokrasi, ya kan. Bukan makanya kita tidak boleh kekuasaan atau keputusan itu hanya ditentukan oleh segelintir orang, gitu kan. Ah. Makanya harus belajar transparansi. Memang sulit kan, banyak yang tidak setuju dan tidak menimbulkan kegaduhan kata orang, kehebohan. Tapi kehebohan kegaduhan itu kalau masih kita pakai akal sehat, nggak apa-apa. Tapi kan sebagian itu kita dirusak karena akal sehatnya kita nggak kepake gitu kan. Ya ketularan juga sih hampir di semua negara seperti itu Ah. gitu. Jadi bukan Trennya monopoli itu ya. Indonesia ya. Jadi Ya ini oke, 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 ini ya aku ringkas sedikit. Jadi soal turunnya kasus ini nggak bisa dilihat iya secara satu variabel aja. Jadi harus betul tadi. dilihat dari Beberapa variabel variabel penting. lainnya, dari triangle view tadi. Jadi terutama soal testing ya. Testing ini Hmm. memang menurun juga gitu secara signifikan. Kalau dari Ih, pembahasannya kawal COVID kemarin, malah tren beberapa minggu ini adalah yang terendah sejak September gitu. Jadi hmm. sempat naik di Oktober, terus turun lagi, benar-benar turunnya Aneh sekarang memang. 20 ribuan, maka malah nggak pernah nembus 30 ribu. Padahal standar yang sangat minimal dari ini ya, proporsi jumlah populasi di Indonesia dalam ini ya, kondisi wabah itu 38 sampai 40 ribu kan, satu hari gitu. Ih, Itu yang minimal ya. Tapi kita ih, tiap hari tes orangnya 20 ribuan itu iya. eh, Kita 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 harus mengerikan. kritis. Nah, Apakah memang ada kesengajaan? Mungkin aja mm, ada. Ya kan mungkin aja. Kan namanya mungkin, ya kan? Apakah kemungkinan kecil besar tuh kita harus yes. analisis. Karena kan kasus ada kan udah ada kesengajaan di beberapa wilayah gitu kan sejak pilkada dipaksakan harus di akhir bulan ini beberapa wilayah yang tadi penanganannya bagus testingnya di tingkat PCR terus kemudian mengurang ya gunanya apa ya karena gara-gara satgas nah ini kaki satgas ya menggunakan istilah zonasi itu berdasarkan tidak ditemukan kasus atau kasusnya merendah. Hmm, Ya, salah satu cara yang cuma dilaporkan itu adalah testing PCR-nya direndahkan. Nah, jadi artifisial kan. Atau nggak ketahuan. Yang nggak ketahuan, kenapa nggak ketahuan? ya Sebagian karena besar nggak bergejala. nggak Ya, dan nggak diumumkan kalaupun dites ya. Jadi kami udah bisa kayak gitu. searching di semua
website di provinsi yang Hmm. sharing soal COVID itu hanya 4 yang sharing soal test people, apa Nah, yang gitu. tes hariannya itu. Yang lain tuh trennya itu adalah kesembuhan yang utama. Kesembuhan nomor satu yang dikasih. Terus baru Iya, ada karena kasus itu sama kematian. undang-undang dasarnya adalah menenangkan masyarakat. Nah, kalau masyarakat kan pertanyaannya, gimana? Sudah sembuh? Oh ya, sembuhnya meningkat. Menangan kan? Tapi, oh kematiannya meningkat. Atau, oh masih tinggi kematiannya. Kan nggak menangkan gitu. Iya, iya, Jadi, iya. ya, ini Jadi kita, menurut Mas Pandu gimana Mas? Sembuh ini nah, apakah hal yang perlu di-announce, dibangga-banggakan atau jadi patokan untuk pengendalian wabah gitu? Menurut Mas Pandu gimana? kita harus bikin standar statistik yang harus dilaporkan. Ya kan? Mhm. Problemnya kita nggak punya standar kan. Minimal adalah Hmm, testing. I Ya, see. angka testing harus dilaporkan, angka temuan suspek harus dilaporkan, karena itu bagian daripada hasil pelacakan kasus. Ya, kita anggap aja semua yang kontak erat atau suspek. Terus kemudian angka yang terkonfirmasi, ya kan? Terus angka yang masuk rumah sakit. Nah, yang masuk rumah Hmm, sakit itu kemungkinan dari sedang sampai berat. Terus angka yang masuk ICU. Terus baru angka kematian. Udah nggak terus ada kesembuhan kan? nggak ada. Nggak ada. Bahkan ada beberapa Itu negara yang yang harus dapur. nggak pakai nggak ngumumin kesembuhan dari awal wabah sampai sekarang seperti UK, Iya, Netherlands. karena gini, kesembuhan itu kan dilaporkan dari semua temuan. Hmm. Ya, sebagian besar temuan adalah orang yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Itu 100% sembuh. Ya, Oh, terang aja kalau itu jauh lebih banyak proporsinya yang ditemukan, tenang aja sembuh meningkat. Tapi kalau kita melihat angka kematian yang di ICU, angka kematian di rumah sakit, tetap tinggi. Itu hmm. kita kan, ya gini-gini kan saya kan guru statistik gitu kan. Jadi cara berbohong dengan statistik itu sebenarnya gampang gitu. Kita pilih siapa denominatornya, siapa numeratornya. Kan orang kan nggak memahami konsep itu secara alamiah dan pengertian statistik kan tidak nature alamiah pada Yes, manusia. yes, yes. Itu kan Harus dipelajari pengetahuan, dan harus dilatih. dipelajari. Ya. Nah itulah, jadi kalau itu kita bikin standar kayak gitu, mau nggak mau kita melihat bahwa sejauh mana performance kita, gitu kan? Hmm. Performance dalam arti mengendalikan pandemi kan. Apa sih mengendalikan pandemi? Ya menurunkan penularan, kemudian Yes. menurunkan kematian. Ya, Karena ya, ya. problem dari pandemi adalah penularan dan kematian, ya kan? Coba kita kan belajar kedokteran kan berusaha mengenali, ya kan, apakah dia sakit ini. Itu setengah mati itu untuk mendiagnosis. Kemudian kalau ada sudah dirawat, berusaha tidak boleh mati, ya kan? Nah, di dalam public health juga kita, kalau saya bilang kita ini, kalau saya bilang mahasiswa, belajar public health adalah melawan takdir. Banyak yang terkejut kan, terutama yang sudah percaya dengan takdir, takdir dalam pengertian sempit. Kenapa? Orang nggak boleh mati karena penyakit. Bayi nggak boleh mati. Perempuan hamil nggak boleh mati. Ya kan? I see. Jangan bilang itu takdir. Itu kesalahan kita. Hmm. Kesalahan sistem. Nah, dengan demikian kita berusaha menekan kematian. Makanya ada konsep prematur death. Nah, ada kematian prematur. Ya kan? Kematian kok prematur. Jadi seharusnya kapan orang bisa bisa bertahan hidup? Ya itu susah kan. Kita nggak tahu berapa sebenarnya manusia itu kalau nggak kena penyakit tua Nah, itu berapa lama dia bisa hidup. Gitu. Tapi kan juga kalau kita hidupnya terlalu lama juga bisa mengganggu ekosistem, anak dan ekosistem. cucu kita kan. Lu nggak mati-mati kapan warisannya nih? Gitu. Oke, jadi soal balik lagi soal kesembuhan itu bukan Iya, fitur yang harus diataskan, harus digembar-gemborkan kan, Mbak? betul. Karena Kesembuhan itu harus delayed. hmm, Ya, karena nggak memberikan indikasi apa-apa kecuali ya kesembuhan dari mereka yang berat. dirawat Hmm. nah, di rumah sakit yang di ICU. Nah, tapi kan bukan kesembuhan yang kita lihat, kematiannya. Nah, Yes, ya, jadi setuju. kematiannya gitu. Karena kesembuhan itu relatif. Orang bilang sembuh, oh udah sembuh.
tapi kok masih ngeluh? Iya ini nggak tahu gejalanya masih banyak. Nah, itu bukan sembuh, masih penyakit, long COVID. Nah, kan jadi Ya, ya, ya. Masih ini. eh, ini kan virus ini kan pinter loh, dia Iya, 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 setuju. sembunyi gitu kan. Jadi kematian kita harus cegah. Jadi dua tuh, penurunan kasus Dan dan kematian. kematian. Nice, nice. Terus ini mungkin 10 menit terakhir ya. Kemarin 2 hari lalu WHO kan saya mungkin dikit ya. Mungkin Mas Mando juga udah ngomong berulang kali. WHO itu bikin surat dan suratnya itu tersebar bahkan ada banyak media yang menginterpretasikan surat itu seolah-olah eh, apa namanya Indonesia sangat baik itu menangani pandemi, terutama dari Kemenkesnya dan dikonfirmasi oleh juru bicara atau apa ya Pak Budi dari Kemenkesnya bahwa oh iya Pejabat pelaksana harian P2P, Dirjen. iya itu Pak Budi Pak Dirjen Budi eh, Hidayat, bilang bahwa Pak Terawan dipanggil oleh WHO karena eh, diundang. untuk berbagi keberhasilannya. Menurut Mas Pandu gimana Mas? Nah, Terawan kan memang harus tampil lah. Ya kan, jangan terlalu lama isolasi mandirinya. Eh, Oke. jadi memang Indonesia, ya kan, Kementerian Kesehatan dalam ini menterinya adalah Pak Terawan, diundang dengan beberapa negara, Thailand dan 3 tempat itu, untuk men-sharing pengalaman melakukan intra-action review. Intra-action review dari of pandemic response. Ya. Jadi undangannya itu kita mengundang untuk sharing keberhasilan dalam melakukan evaluasi, ya kan, Intra. penanganan pandemi. Nah, jadi evaluasinya kan memang dari sejak bulan Juli itu WHO, saya terlibat dalam awal-awal itu disuruh dengerin gitu kan persiapan untuk melakukan intra-action review, ya yang dilakukan pada bulan Juli. Agustus tuh. Agustus ya. Juli persiapan, Agustus penilaian. Jadi saya bilang bagus nih gitu. Jadi kalau kita melihat karena item-item yang harus direview, ya direview, dinilai, ya kan, itu adalah sifatnya lebih mengarah item-item yang memang harus dikerjakan oleh suatu negara Hmm. dalam menangani pandemi, ya kan? Apakah sudah berjalan, ya kan? Apakah belum berjalan? Kalau belum berjalan, kenapa? Jadi dilihat gap-nya, kesenjangannya apa? Kemudian kenapa gitu kan? Ada kesenjangan itu. Apa solusinya? Yes. Nah itu yang evaluasi kita sendiri semua gitu. Jadi semua pemangku kepentingan lah, bahasa Inggrisnya stakeholder. Yes. Jadi bukan negara lain, bukan Ah, WHO, ya kan? Nah itu ternyata dengan bahasa-bahasa evaluasi ini bukan untuk judgement, untuk oh ini ya kan ya supaya ya. kita kan positif gitu. Ini adalah kita ingin untuk solusi mempelajari, nah kan Indonesia dianggap sukses. Kalau gitu-gitu Indonesia sukses kok. Dalam pengertian teman-teman dari Kementerian Kesehatan tuh sudah koordinasi dengan baik ya untuk melakukan review itu tentu dibantu oleh WHO Indonesia ya kan timnya. Hmm. Itu laporannya sudah sesuai dengan jadwal ya kan. Jadi timeline Udah nurut pelaksanaan lah itu ya. Hmm. timeline sudah berhasil dan sudah ada gitu. Ya walaupun tidak diperhatikan tuh tidak kelihatan gitu bahwa itu sebenarnya self kritik gitu kan. Hmm. Jadi memang bahasanya harus kayak gitu. Dan supaya kemudian di-sharing. Nah, di-sharing itu artinya kan pertama banyak negara yang belum melakukan proses review Ini. tadi Hmm. kan. Dan kalau kita dari beberapa negara sharing itu bisa dipelajari oleh negara lain. Nah, itu tetapi gitu kan suksesnya adalah sukses review itu juga baru reviewnya. Apakah hasil review dipakai untuk memperbaiki respon kita? Nah itu lain perkara. Nah kita karena itu sudah dipublikasi, ya kan, sudah di-sharing ke dunia dan ke masyarakat Indonesia dan diucapkan langsung oleh Pak Terawan selaku wakil pemerintah. Jadi masyarakat bisa menuntut nanti kita harus mengawal. Ini masih kuning nih, gitu kan.
yang hijau dikit. Kalau pembagian rapot kan sebenarnya rapot itu kan kalau kita sekolah dulu kan untuk evaluasi kita gitu. Yes, Saya yes. pernah rapotnya, banyak merahnya. Jadi kan terpaksa harus belajar tuh Nah, untuk berikutnya supaya yang merah itu jadi kuning gitu. Jadi dulu rapot tuh cuma merah sama hitam ya misalnya ya. yes. Jadi hitam gitu. Kalau udah di bawah 6 tuh udah merah Kebakaran. itu. Merah kebakaran gitu kan. Kadang-kadang rapot itu kan dulu zaman dulu tuh zaman saya kecil tuh nggak dipanggil orang tuanya, dibagikan ke murid. Hmm. Teman-teman saya tuh diem-diem aja nggak dikasih ke murid, nggak Kayak dikasih orang orang tua. tua. Karena kalau ketahuan orang tua kan marah. Nah, Nah, itu oh juga ini kira-kira rapot itu juga gitu. Jadi rapot ini kalau disimpan aja di Kemenkes, ya nggak ada yang tahu. Nah, hmm, disuruh disuruh sharing. Nah, sharing disuruh gitu. Oh, sharing. Nah, intinya ini itu ya. masyarakat ngelihat nih, wow, ini Hmm. masih kuning, ini masih kuning, Pak Oke. Terawan, ayo Jadi ini malah diperbaiki. Nah, malah chance yang semangat bagus itu. ya ke depannya. Kita bakal Paling lihat. bagus. Soalnya salah satu masalah menurut pandangannya Pandemic Talks itu adalah transparansi data wabah ini yang di Indonesia Hmm. minim sekali ya. Iya, pertama data itu tidak lengkap, Nah, ya kan? Kedua, tidak dianalisis dengan benar, gitu kan? hmm, Jadi dipilih tadi yang sembuh dan macam-macam kan, nah, bukan untuk angka yang untuk membuat kita jadi representasi memperbaiki. iya ya. Semangatnya kan semangat memperbaiki seharusnya. Self improvement. Nggak Hmm. apa-apa salah. Nggak apa-apa tadinya kita teledor. Itu biasa dalam proses itu seperti itu. Ya kan? Kita belajar dari kecil juga. eh, Kita nggak langsung bisa berdiri. Yes, kalau nggak kotor nggak belajar gitu. Jatuh. Eh, eh, Jatuh macam-macam. Kalau orang tuh sukses terus saya takut loh. Kamu nggak pernah gagal. Wah, saya takut. Nanti kalau kerja sama saya gagal gitu kan. Nah, lebih baik dia banyak gagal dan dia bisa survive dan bisa memperbaiki. Nah, ini baru nature yang bagus gitu. Jadi nature yang bagus adalah semangat untuk terus memperbaiki, Mas. Jadi nah itu kan kita kan udah habis nih dibullying orang gitu. Indonesia apalagi sama juru wabah itu dibilang dikritik habis-habisan. Itu orang ngeritik aja kalau dikasih kerjaan juga belum tentu bisa gitu kan. Nah itu ternyata wah kita diundang sukses, kita sering pengalaman. Nah itu ya oke lah gitu kan. Saya nggak menyerang itu ya, saya nggak menyerang itu loh, sengaja. Walaupun saya tahu itu bisa dipakai untuk menyerang. Supaya apa? Supaya jangan nanti ketahuan gitu nggak mau tampil. Kan bisa lagi isolasi mandiri lagi kan, nggak mau tampil udah diundang. Susah gitu. Kita harus berani lah. Kita harus menghentikan isolasi mandiri ini. Kan saya kan nggak setuju isolasi mandiri. Iya Karena sih. isolasi mandiri itu membiarkan penularan. Hmm. Oke, kira-kira gitu sih. Ya udah, waktunya udah mau habis Mas Pandu. Oke. Ada cerita terakhir nggak? Jadi kesimpulannya adalah eh, tren penurunan yang seolah-olah menurun dan udah membaik ini belum tentu kondisi sebenarnya ya Mas Pandu ya. Iya, belum tentu. Jadi minggu-minggu ini, minggu mendatang, dan kapanpun, testing tidak boleh menurun. Hmm. Ya, kalau mau di suatu titik tertentu nggak apa-apa, tapi harus terus ditingkatkan. Semakin ditingkatkan, semakin baik. Memang di mana-mana penularannya masih berlangsung. Tidak mungkin penularan itu tiba-tiba Ini terhenti. bukan bukan kayak banjir ya. Banjir kan tiba-tiba surut gitu kan. Wabah ini konsepnya bukan gitu ya. Dibiarin Ya, langsung surut sendiri nggak ya? Oke. enggak. Oke. Ada lagi Mas? Cukup saya kira. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, Mas Pandu. Oke.